Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Alina dengan NIM 2200270. Pada hari ini saya akan melakukan analisis fakta visual poster video game Giver 1999. Dimulai dari abstrak. Jadi poster video game merupakan salah satu media promosi visual yang bertujuan untuk mengenalkan isi yang akan ditampilkan dalam suatu game. Dalam poster tersebut, seringkali diselipkan elemen-elemen yang mengandung kejutan maupun isi dari game tersebut, baik secara langsung maupun tersirat. Untuk menceritakan isi dari poster tersebut, poster dibuat dengan memasukkan elemen-elemen visual dan verbal yang berkaitan dengan isi dari game. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah makna visual dari poster video game Givers 1999. Kemudian kita ke pengenalannya. Poster merupakan salah satu media visual yang sedang populer di kalangan penonton untuk menyampaikan pesan yang dimaksud dengan elemen-elemen visualnya, baik secara langsung maupun tersirat. Poster saat ini masih menjadi media yang marak digunakan, dan oleh karena itu, poster perlu disajikan secara menarik supaya pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton dapat ditangkap dengan baik. Kemudian, poster game merupakan salah satu media promosi yang menggabungkan aspek visual dan verbal yang menggambarkan plot dan makna baik secara langsung maupun tersirat. Dengan elemen-elemen yang disisipkan itulah yang akan memberikan pesan terhadap penonton agar mengerti makna dari poster tersebut. Poster perlu disajikan secara menarik supaya penonton merasa tertarik dan dari sanalah proses komunikasi visual terjadi. Kemudian untuk metode penelitiannya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian artikel jurnal ini merupakan metode kualitatif yang disusun menggunakan pendekatan semiotika yang memberikan penjabaran terkait elemen visual yang ada dalam poster video game Givers 1999. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menjabarkan makna visual, baik secara visual maupun verbal. Kemudian teknik penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data dari video game Giver 1999 ini adalah dengan menonton, memainkan, dan memahami isi dari video game Givers 1999. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti isi dari video game tersebut dari jurnal dan artikel yang ada di internet. Kemudian untuk hasil dan diskusi, Givers 1999 merupakan video game berbasis turn-based tactical roleplay yang dikembangkan oleh Bluepoint. Givers 1999 dirilis sejak 31 Mei 2023 dengan server Cina, kemudian dirilis secara global pada 26 Oktober 2023. Kemudian untuk poster yang dibahas di sini merupakan salah satu poster yang berasal dari event di dalam gamenya yang bernama A Nightmare at Green Lake. Nah, A Nightmare at Green Lake merupakan event yang rilis pada tanggal 31 Mei 2023 untuk server mainline Cina dan tanggal 7 Desember 2023 untuk server global. Nah, pada poster game Giver 1999, A Nightmare at Green Lake ini bernuansa mencekam, di mana ilustrasi yang ada dalam poster ini memadukan warna gelap sebagai latar dan menggunakan warna cerah sebagai penggambaran objek. Kemudian kita lanjut ke deskriptif. Pintu berwarna coklat yang terbuka lebar dengan background berwarna merah diletakkan di bagian tengah. Kemudian pancaran cahaya merah dengan bayangan dimulai dari tengah menuju pojok bawah kiri. Di samping kanan dan kiri pintu tersebut terdapat semak dan pepohonan yang terlihat seperti mengelilingi pintu. Kemudian teks Givers 1999 terdapat di bagian atas tengah, kemudian di bawahnya terdapat teks A Nightmare at Green Lake, dan di bagian bawah tengah terdapat penulisan nama-nama karakter. Kemudian dilanjutkan dengan formal. Makna warna yang terdapat pada poster video game ini merupakan elemen penting untuk menggambarkan suasana mencengkam dari poster tersebut. Berikut makna warna yang terdapat pada poster video game Givers 1999. Yang pertama ada warna hitam. Warna hitam identik dengan kesedihan, kecemasan, dan kebudayaan tertentu. Hitam melambangkan kekuatan, keseriusan, dan misteri. Kemudian ada warna coklat. Warna coklat dapat membangkitkan kekuatan dan memberikan kesan dapat diandalkan. Kemudian warna hijau. Warna hijau melambangkan alam dan kehidupan. Kemudian dilanjut dengan warna merah.
Warna merah dianggap sebagai warna yang memancing perhatian, sehingga sering digunakan untuk memberikan peringatan. Kemudian kita lanjut ke interpretasi. Interpretasi merupakan gambaran atau penafsiran seseorang sebagai proses pemberian pesan. Nah, berikut merupakan interpretasi dari elemen yang terdapat dalam poster video game Reverb 1999. Yang pertama, denotasinya kamera, kemudian konotasinya digunakan untuk mengambil foto. Mitosnya, kamera tersebut menangkap kejadian ketika mereka dikejar oleh kerumunan monster. Kemudian denotasinya adalah bayangan. Konotasinya, bayangan seseorang menggunakan topeng. Mitosnya, bayangan tersebut ialah bayangan seseorang yang selama ini mengejar mereka. Kemudian denotasinya, pintu yang terbuka lebar. Konotasinya, pintu tersebut menawarkan keamanan dan mempersilahkan orang masuk ke dalamnya. Mitosnya, pintu tersebut berasal dari rumah tua yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian, denotasinya adalah background merah. Konotasinya, warna yang mencolok sangat menarik perhatian, sekaligus membuat waspada. Kemudian, denotasinya, pepohonan dan semak-semak. Konotasinya, pepohonan dan semak-semak dari hutan Green Lake memberikan kesan mencekam. Mitosnya, hutan tersebut telah dikuasai oleh para monster. Kemudian, untuk denotasinya, langit berbintang. Konotasinya, event ini berlatarkan di sebuah desa sehingga bintang di langit terlihat jelas, masih terlihat dengan jelas. Kemudian untuk denotasi yang terakhir, A Nightmare at Green Lake. Konotasinya mimpi buruk di Green Lake. Mitosnya, font terlihat seperti itu dikarenakan terdapat pembunuh yang mengejar sehingga terlihat seperti percikan darah di dalamnya. Kemudian untuk evaluasi, jadi di sini saya membandingkan event poster dari server global dengan server Cina. Jadi poster pertama berasal dari server global. Poster pertama memiliki warna yang lebih mencolok dan tajam. Ukuran font judul yang besar juga menarik perhatian. Point of interest dari poster pertama berupa pintu yang terbuka lebar dengan warna merah cerah terlihat lebih mencolok. Kemudian poster kedua berasal dari server mainland Cina. Poster kedua didominasi oleh warna yang lebih redam, ukuran font judul yang lebih kecil, dan point of interest dari poster kedua berupa sebuah rumah di tengah hutan dengan asap yang keluar dari cerobong dan membentuk teks Green Lake berwarna hijau terang. Kemudian untuk kesimpulannya, dalam poster video game Reverse 1999, A Nightmare at Green Lake sudah digambarkan sedikit mengenai kejadian yang akan terjadi dalam event tersebut. Seperti pemain yang akan dikejar-kejar oleh seorang pembunuh misterius yang terlihat dari bayangannya yang mencuat dari bawah pintu yang terbuka lebar. Kemudian pintu tersebut pun menggambarkan sebuah rumah yang pada akhirnya akan menjadi tempat persembunyian hingga pembunuh tersebut pergi. Pohonan dan rumput-rumput yang mengitari di sekeliling pintu menggambarkan latar tempat mereka, di mana mereka ini berada di tengah-tengah sebuah hutan. Kemudian bintang-bintang yang bertaburan juga menggambarkan langit desa yang bebas dari polisi dan memang tidak terjamah oleh manusia. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pada poster video game Reverb 1999, bahwa pesan yang ingin disampaikan pada penontonnya berupa pesan secara tersirat yang disampaikan melalui elemen visual dan verbal. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.